Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danitias Ramadan, kelas Sosiologi 19A, jurusan Sosiologi, Makul Kepemimpinan Etika Sosial, yang diampu oleh Dr. Ami, MA, dan Prof. Dr. Bustami Rahman, MSc. Sebelum saya melanjutkan ini, saya sini akan menjelaskan tentang krisis kemanusiaan dan peradaban. Sebuah krisis kemanusiaan atau bencana kemanusiaan didefinisikan sebagai peristiwa tunggal atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan dalam hal kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan dari masyarakat atau sekelompok besar orang. Ini mungkin merupakan konflik internal atau eksternal dan biasanya terjadi di seluruh wilayah daratan yang luas. Respon lokal, nasional, dan internasional diperlukan dalam acara seperti itu. Setiap krisis kemanusiaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda, dan akibatnya setiap krisis kemanusiaan yang berbeda membutuhkan respon unik yang ditargetkan pada sektor-sektor tertentu yang terkena dampak. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan jangka pendek atau jangka panjang. Krisis kemanusiaan dapat berupa bencana alam, bencana buatan manusia, atau keadaan darurat yang kompleks. Dalam kasus seperti itu, keadaan darurat yang kompleks terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor atau peristiwa yang menghalangi sekelompok besar orang untuk mengakses kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, atau tempat tinggal yang aman. Contoh krisis kemanusiaan termasuk konflik bersenjata, epidemi, kelaparan, bencana alam, dan keadaan darurat besar lainnya. Jika krisis seperti ini menyebabkan pergerakan orang dalam jumlah besar, itu juga bisa menjadi krisis pengungsi. Oleh karena itu, krisis kemanusiaan seringkali saling terkait dan kompleks, dan beberapa lembaga nasional dan internasional berperan sebagai akibat dari kejadian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari krisis kemanusiaan itu yang terjadi di Yaman. Pada Maret 2015, Arab Saudi dan 9 negara lainnya membentuk koalisi militer untuk mendukung Abdurabuh Mansur Hadi yang digulingkan pasukan bersenjata Houthi. Sejak itu perang berkecamuk di Yaman. Sudah hampir 5 tahun Yaman didera perang berkepanjangan. Tidak ada tanda-tanda perang yang juga melibatkan ISIS dan Al-Qaeda. Ini akan mereda. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab belum juga berhasil mengalahkan Houthi. Pada Jumat waktu setempat, Al Jazeera melaporkan organisasi kemanusiaan mengatakan krisis kemanusiaan di Yaman kian memburuk. Afrah Nazir dari Human Rights Watch mengatakan krisis kemanusiaan di seluruh penjuru Yaman semakin parah. Bahkan ketika pertempuran menurun, krisis kemanusiaan di seluruh penjuru Yaman memburuk. Sejak konflik dimulai, sudah sekitar 9.000 warga sipil terbunuh, sebanyak 3 juta orang lain terpaksa mengungsi, melarikan diri dari perang. Yaman juga berada di jurang kelaparan. Sebanyak 24 juta orang bergantung pada bantuan kemanusiaan itu. Diprediksi kondisi krisis kemanusiaan di Yaman akan semakin buruk lagi, karena pada 24 Desember lalu, PBB mengatakan telah menjadi target pengeboman. Puluhan organisasi kemanusiaan menahan operasi mereka di negara itu. Sementara, Kementerian Kesehatan Houthi mengumumkan sejak Oktober wabah flu babi dan demam berada di Yaman telah menewaskan hampir 200 orang. Kantor kemanusiaan PBB di Yaman mengatakan langkah menahan operasi bantuan
kemanusiaan dilakukan setelah ada serangan roket granat terhadap 3 organisasi kemanusiaan di provinsi Dali. Serangan tersebut melukai seorang petugas keamanan yang merusak beberapa gedung PBB, mengatakan pengeboman itu menjadi sinyal peringatan meningkatkan resiko yang dihadapi pekerjaan kemanusiaan. PBB menambahkan, hal ini menghentikan distribusi bantuan kepada 270.000 penduduk yang sangat membutuhkan. Pejabat pemerintah Yaman yang tidak dapat menyebutkan namanya karena peraturan menyalahkan kelompok ekstremis. Menurut serangan itu dilakukan cabang Al-Qaeda di Yaman karena sebelumnya kelompok tersebut juga pernah melakukan serangan kepada organisasi kemanusiaan di sekitar Dale. Organisasi itu juga rutin menghasut warga untuk melakukan kekerasan pada program-program bantuan. Asing Al-Qaeda menganggap program bantuan tersebut anti-Islam. Kami mengecam kampanye media yang terus-menerus menyebarkan rumor dan hasutan sebagian Yaman terhadap operasi bantuan yang menahan mereka melakukan pekerjaan penting. Tertulis di situ Kepala Kemanusiaan PBB di Yaman Mark Lowcock. International Rescue Committee IRC melaporkan ada granat yang meledak di kantor mereka dan pusat pengumpulan perempuan pada hari Sabtu waktu setempat. IRC sangat khawatir dengan keamanan keselamatan staf lokal mereka. Organisasi non-profit itu pun menahan aktivitas mereka untuk sementara waktu. Akan segera memulai kembali program kami setelah cukup aman bagi staf kami untuk kembali bekerja, kata IRC. Pada 2 Desember lalu, IRC juga merilis hasil penelitian mereka tentang dampak kegagalan menghentikan perang Yaman. Menurut IRC, jika perang tidak segera dihentikan, maka butuh waktu 20 tahun bisa untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum perang. IRC juga menemukan jika perang dilanjutkan selama 5 tahun lagi, maka komunitas kemanusiaan internasional harus menyediakan dana sebesar 29 miliar dolar AS untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Yaman, jauh lebih besar dibandingkan anggaran tahunan seluruh organisasi kemanusiaan internasional di dunia. Dengan temuan ini, organisasi kemanusiaan yang bermarkas di New York itu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan pengaruh diplomatik. Mereka membangun politik dan memulai negosiasi yang dipimpin PBB. Tidak hanya IRC, kantor kelompok organisasi kemanusiaan asal Inggris, Oxfam juga diserang. Oxfam lembaga amal terbesar di Inggris. Kementerian Kesehatan Houthi mengumumkan pada bulan Oktober flu babi telah menewaskan 94 orang. Sudah ada ratusan kasus yang dilaporkan. Wabah itu semakin membebani fasilitas kesehatan yang sudah hancur karena perang. Menteri Kesehatan Houthi, Muhammad Al-Mansur, memperingatkan jumlah kematian akibat flu babi dapat terus meningkat. Mansur mengatakan wabah demam berdarah juga telah menewaskan 68 orang, termasuk 16 anak. Dan krisis kemanusiaan ini sebenarnya sangat memprihatinkan dan harusnya beberapa negara sudah seperti yang banyak contoh krisis kemanusiaan yang ada di dunia ini, bukan di Yaman saja, seperti di kasus krisis kemanusiaan di Myanmar, Rohingya yang mana disiksa sedemikian rupa, disiksa oleh warga-warga Myanmar, dan krisis kemanusiaan yang di Cina juga, Muslim Uyghur itu juga sangat memprihatinkan. Tetapi yang saya lihat banyak sekali krisis kemanusiaan tapi tidak dipublis oleh media. Apakah ini karena media takut akan kalau mempublish hal-hal seperti itu akan dihancurkan atau apalah, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu krisis kemanusiaan di saat ini, di era ini sangat memprihatinkan. Negara-negara yang mau membantu seperti takut akan peperangan terjadi karena membantu. Tapi kalau tidak seperti itu,
krisis kemanusiaan akan terus berlanjut sampai kapanpun itu. Di sini saya menyimpulkan dan saran saya, krisis kemanusiaan harus segera dituntaskan oleh PBB, terutama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana seluruh negara harus hadir dalam agenda seperti ini, karena ini sangat penting bagi kemanusiaan. Tidak tidak ada kata main-main di krisis kemanusiaan ini, apalagi terkadang krisis kemanusiaan ini memakan banyak nyawa. Ini sangat berbahaya bagi negara-negara dan dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.